Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga pada siang hari ini, walau teriknya matahari, begitu pula sedang melaksanakan puasa, namun tetap kita semangat untuk menuntut ilmu. Bagaimana Kak Ibnu? Kabarnya sehat? Dibilang sehat, ya sehat terlihatnya mah ya, Sehat ya. meskipun kondisi lapar ya. Alhamdulillah. Di sini kita berkegiatan yaitu program Yosim setiap tahun yaitu BBY atau bisa dibilang bincang-bincang Yosim. Nah, adapun di sini kita mengundang Kak Ibnu. Kak Ibnu ini adalah seorang guru dan juga psikolog juga gitu ya. Sangat-sangat inspirasi banget gitu ya untuk kita coba digali apa sebenarnya yang akan disampaikan oleh Kak Ibnu. Saya coba untuk memaparkan terlebih dahulu terkait dengan pendidikan, di mana pendidikan ini merupakan hal yang amat penting bagi manusia dalam segala aspek. Pendidikan ini memberi pengaruh yang besar bagi manusia agar mampu bertahan hidup dengan membangun interaksi yang baik dengan sesamanya, sehingga kebutuhan hidupnya itu dapat terpenuhi dengan mudah. Jadi idealnya pendidikan itu adalah pendidikan itu harus sudah diberikan di usia dini ataupun sejak dini, supaya nilai yang ada di dalam pendidikan itu semakin mudah diterapkan ketika dia sudah dewasa. Begitu. Baik, kita langsung saja kepada pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Untuk itu dipersilakan Kak Ibnu. Siap, terima kasih Ko Om, partner saya dari tahun 2019, sekaligus dulu tetangga kosan. Berarti ini kali keempat ya saya menjadi pemateri di Yoswim ini. Iya, Kalau misalnya benar Kak. eh, Luar biasa ayah sekali ya. bunda, ayah bunda, bapak ibu atau teman-teman semua, kalau misalnya konsisten lihat pematerian saya dari awal sampai sekarang, mungkin ini berkesinambungan gitu. Yang awalnya saya membahas tentang to be successful parents, bagaimana menjadi orang tua yang sukses untuk anaknya dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang saya ingin memberikan sedikit, mungkin ya tidak banyak, karena saya akan banyak mungkin nanti di lebih intens sesi tanya jawab, mungkin bagi ayah bunda atau teman-teman semua yang mau bertanya. Saya mungkin menyampaikan bagaimana pengalaman saya selama menjadi psikolog dan juga pakar pengembang pribadi, uh, yang memang judul atau tema yang saya akan ambil yaitu menjadi pendidik itu bukan artinya orang yang berkuasa gitu. Pendidik bukan artinya, menurut saya, bukan jadi guru ya. Saya tidak membahas ini tentang guru, tapi saya membahas tentang pendidik itu adalah orang tua. Orang tua yang mendidik anaknya, mungkin mendidik juga dalam keluarga itu seperti apa gitu. Kajian ini saya lakukan untuk menyamakan antara perspektif orang tua dengan kaum-kaum Gen Z dan Gen Alpha mungkin ya. Generasi Z dan generasi Alpha yang memang kelahirannya mungkin dari tahun 98 sampai 2018-an mungkin ya. Jadi mungkin ya ayah bunda atau teman-teman semua punya rekan atau punya anak-anak yang di usia kelahiran dari sana. Saya ingin meluruskan seperti yang kita ketahui bahwa Gen Z dan Gen Alpha itu anak-anak zaman sekarang itu ya memiliki karakter yang beda dengan karakter kondisi orang tua pada zaman dulu gitu. Nah, kalau misalnya dulu orang tua dididik, kalau misalnya ayah bunda yang dulunya masih muda dididik sama guru atau dididik sama orang tua, waktu kecilnya dipukul, pakai
didikan kasar, pakai didikan bentakan, pukulan, bahkan katanya ada yang dilempar pakai kayu dan sebagainya, tapi langsung nurut gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya zaman sekarang, anak kalau misalnya dididik dengan dipukul, kasar, dibentak, mungkin ujungnya akan jadi gangguan mental. Mungkin ujungnya akan anak-anak jadi cengeng, mungkin ngerasa terpuruk, benci ke orang tua dan sebagainya. Nah, itulah yang membedakan sisi antara perkembangannya gitu. Karena anak zaman sekarang lebih banyak, mungkin sekitar 70% aktivitasnya mereka di gadget dan media sosial gitu. Hal itulah yang membuat beda generasi dan beda bagaimana mental kita dapat dididik oleh orang tua gitu. Lebih tepatnya mungkin kita perlu memutarbalikkan otak mungkin ya, atau kita perlu memutarbalikkan pikiran kita kalau misalnya pada orang tua, kita harus menjadi bagaimana cara menjadi orang tua yang baik sesuai dengan perkembangan zaman pada masanya gitu. Nah, mungkin sekarang tahun 2024 berbeda mungkin generasinya seperti apa dan bagaimana cara kita harus menyesuaikan diri untuk mendidik anak itu seperti apa gitu. Eh, Selanjutnya juga orang tua yang baik menurut anak zaman sekarang itu adalah orang tua yang memahami dan mau mendengarkan anak ketika cerita dan orang tua yang selalu ada ketika anaknya sedang berada dalam kondisi apapun. Anak dalam kondisi bahagia, orang tua selalu ada mendengarkan, menemani gitu kan. Anak dalam kondisi stres atau kondisi ruwet lah di rumah atau ruwet di pertemanan, lagi ada masalah dan sebagainya. Nah, orang tua yang baik menurut anak itu adalah orang tua yang memahami dan mau mendengarkan kondisi anak seperti apa gitu. Anak mengeluh, anak bahagia, anak sedih. Ya mungkin orang tua juga cukup mendengarkan saja dan empati, mereka akan merasa senang dan merasa bahwa, oh, aku punya teman di rumah. Aku punya sosok seorang yang harus aku ceritakan ke orang tua, sehingga orang tua menjadi orang yang dipercaya oleh anak-anak gitu. Anak zaman sekarang itu seperti itu sekarang gitu. Nah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, atau rekan-rekan semua, menjadi orang yang hebat itu perlu ilmu kan? Gitu. Dan menjadi orang yang berilmu adalah sesuatu yang sangat mulia bagi kita gitu. Jika kita mengamalkan ilmunya dengan baik semuanya gitu. Begitupun pada mungkin perspektif Islam, eh, orang yang berilmu akan sangat tinggi derajatnya gitu. Dan mereka ketika ingin mendapatkan ilmu, mereka harus mencari ilmu itu dari mana. Entah belajar dari lingkungan sosial, entah belajar dari pendidikan, entah dari manapun ya kita mendapatkan ilmu tersebut. Dan kita ketika kita mendapatkan ilmu, maka kita akan bertakwa dan beriman kepada Allah gitu. Kalau misalnya dalam perspektif Islam seperti itu. Kalau dalam perspektif psikologis, orang yang berilmu itu mereka mampu menjalankan kehidupan mereka secara optimal dimanapun mereka berada. Gitu. Baik dia di lingkungan sosial, baik dia di keluarga, baik dia dalam lingkungan belajar ataupun sebagainya, mereka mampu menjadi manusia sosok yang utuh, yang baik dan benar sesuai dengan harapan lingkungan itu seperti apa gitu. Nah, jadi jika kita memiliki pengetahuan, maka tak salah juga sebagai orang tua yang harus mentransferkan ilmunya kepada anak-anak gitu. Mungkin di sini ada beberapa siswa saya yang nonton, ya mungkin suatu saat nanti kalian bakal jadi orang tua. Dan saya juga bilang orang tua ini bukan artinya orang yang sudah punya anak ya, tapi orang tua itu adalah kita orang dewasa mengajarkan anak-anak yang usia di bawah kita juga kita disebut orang tua gitu. Bagi adik kita mungkin kita dianggap orang tua gitu. Bagi anak kecil yang suka main petasan di jalan atau suka main lempar-lemparan atau apapun, kita dianggap orang tua oleh mereka gitu. Jadi bukan artian orang tua yang ke orang yang udah punya anak dan dewasa, udah berjenggot, berkumis dan sebagainya gitu. Kita semuanya dianggap orang tua bagi anak-anak yang usia di bawah kita. Nah, mungkin juga saya ada siswa saya sekarang yang nonton, saya dianggap orang tua oleh kalian gitu. Jadi, bagaimana cara kita menjadi orang tua, orang yang lebih tua terhadap orang lain? Nah, kalau misalnya dalam perspektif orang yang sudah punya anak, hal-hal yang harus kita turunkan atau transferkan itu, yang pertama, cara berempati kepada orang lain. Berempati itu seperti apa? Yang pertama ada peka. Kita harus peka terhadap lingkungan yang ada.
Kita harus peka terhadap bagaimana kondisi orang lain. Kita harus peka bagaimana dengan kita menunjukkan diri kita dan kita harus melakukan perilaku yang baik di depan orang lain. Ketika ada orang nangis, ya kita peka, berarti kan kita harus mengasihi mereka, kita harus bahasa Sunda nama meureun ngapejehkeun ameh cenghar deui meh bahagia deui gitu kan gitu. Kita juga harus peduli gitu. Kita harus mentransferkan rasa peduli kita terhadap yang di bawah kita. Kalau misalnya kita punya adik, kalau misalnya kita punya anak, ajarkan mereka bagaimana cara peduli ke orang lain. Jangan mengajarkan bahwa mereka itu ada yang nangis, baik, batur iya gitu. Ada yang misalnya yang celaka, keun we da salah si eta dan sebagainya gitu. Di mana tunjuk rasa kita untuk menunjukkan rasa empati kepada orang lain gitu. Kita juga harus belajar menghargai orang lain. Bagaimana orang berperilaku, bagaimana orang bersikap terhadap orang lain, dan bagaimana cara orang berpikir, hargai bagaimana cara mereka menunjukkan semua itu. Karena kita juga udah capek-capek mikir ya, ujungnya nggak dihargain sama orang lain, ujungnya kan sakit hati. Gitu. Ketika kita menunjukkan diri kita depan orang lain, menjadi diri sendiri, tapi ujungnya malah diejek sama orang lain, ujungnya sakit hati dan sebagainya. Gitu. Kita juga harus belajar bagaimana cara hormat kepada orang lain. Bukan hormat itu bukan terhadap orang yang lebih tua saja gitu. Dan hormat itu bukan terhadap orang yang jabatannya lebih besar daripada kita, tidak. Tapi hormat itu menunjukkan respect kita gitu, keadaan positif kita di depan orang lain, maupun sesama atau terhadap anak atau terhadap yang lebih tua dan sebagainya, semuanya tidak ada pandangan. Dalam psikologis dan dalam Islam itu sama, membeda-bedakan semua umat manusia, yang lebih tua, yang lebih muda, profesinya lebih tinggi dan sebagainya, tetap hormat itu sama semuanya. Nah, yang kedua yang harus kita transferkan terhadap orang lain adalah bagaimana cara kita bersosialisasi terhadap orang lain. Biasanya yang jadi masalah besar adalah ini. Yang rata-rata orang-orang punya masalah itu di dunia sosial. Diejek sama teman, dihina sama teman, digibahin, dibully, dan sebagainya gitu ya. Tapi hal yang harus kita ajarkan, kalau misalnya kita punya sesuatu yang menurut kita baik dan menurut kaidah itu baik, kita ajarkan aja anak-anak kita gitu seperti apa, menunjukkan diri yang baik depan orang lain gitu, respect dan tidak temperamen terhadap orang lain. Yang saya sangat garis bawahi adalah tidak temperamen dan tidak sensitif terhadap apa yang orang lain lakukan gitu. Kalau misalnya orang tidak suka dengan pendapat kita, ya sudah, kita tidak perlu sensitif balik terhadap apa yang mereka lakukan gitu. Kan setiap orang itu berbeda gitu. Jadi juga tidak temperamen, tidak tersinggung dengan berbagai ucapan yang diucapkan oleh orang lain gitu. Kalau misalnya memang orang lain itu berucap tidak menyenangkan bagi kita gitu, berarti ya udah gitu. Bukan artinya itu negatif banget kok buat hidup kita gitu. Tapi ya kitanya harus dulu pikirkan dulu semuanya. Kita harus mengolah dulu semua pikiran, apakah itu benar-benar negatif atau masih ada hal positif untuk diri kita gitu. Nah, maka dari situ kebanyakan kan orang-orang sakit hati dengar omongan si itu langsung meledak gue, para saya kan gitu. Rata-rata seperti itu. Nah, hal yang ditransferkan juga yang paling wajib adalah ajaran agama. Pastilah gitu ya, setiap agama memiliki ketentuan, kaidahnya, dan jalannya gitu kan. Dan kita juga harus mengajarkan itu gitu. Karena ya tuntutannya nanti di akhirat, tuntutannya nanti di surga dan sebagainya gitu. Itu yang harus kita ajarkan gitu. Karena menjadi sosok manusia yang sempurna itu adalah mereka yang turut pada ajaran agama mereka masing-masing. Seperti itu. Yang terakhir, kita harus mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan persiapan masa depan. Kalau misalnya sekarang ayah, bunda, atau orang tuanya lulusan S2, kalau misalnya sekarang orang tuanya yang jadi dosen, orang tuanya yang jadi kepala kepala di bank gitu ya contoh, pasti tidak mau kan punya anaknya yang jadi pengangguran di masa depan, pasti tidak mau kan gitu anaknya yang nggak punya masa depan atau bingung merencanakan masa depan mereka gitu, siapapun itu gitu. Termasuk mungkin maaf ya, ini mohon maaf sekali bagi orang tua yang pemulung di jalan gitu ya, atau tukang orang sapu-sapu pinggir jalan gitu, atau pengemis gitu.
Orang tua mana sih yang tidak mengharapkan anak mereka untuk sukses gitu? Semuanya pasti mengharapkan mereka sukses gitu. Meskipun kasta mereka, apakah kasta profesional tinggi, ataukah mereka seorang pengemis atau pemulung di jalan, it's okay. Saya tidak membedakan itu. Tapi itu, apapun yang orang tua miliki, apapun yang orang tua rencanakan, apapun yang orang tua harapkan, kita ajarkan anak-anak untuk mempersiapkan masa depan mereka. Itu. Nah, tapi dari sisi lain itu, ada hal yang tidak terlepas dari hal biologis yang tidak akan pernah lepas sikapnya dari orang tuanya gitu. Yang pertama, yang tidak akan pernah lepas dari sikap orang tuanya adalah emosionalnya. Bagaimana cara kita mengendalikan emosi itu akan turun bagaimana seperti orang tua kita juga gitu. Misalnya, emosi itu bukan tentang marah saja ya, tapi emosi itu tentang menangis, baperan, sensitifan gitu, mengeluh, gelisah gitu ya, bahkan juga marah gitu. Nah, semuanya yang ada di orang tua hal seperti itu mungkin akan turun ke anaknya gitu. Makanya jangan aneh kalau misalnya kok anak saya mah gampang ngeluh ya gitu. Coba lihat apakah ayah bunda dulu zaman dulu ketika dulu atau sekarang masih sering mengeluh gitu. Ya, gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin ayah bunda banyak mengeluh depan anak-anak gitu. Gitu ya. Karena mungkin rekan-rekan semua banyak mengeluh depan anak kecil gitu. Kalau misalnya saya dulu masih pernah mengalami dan saya merasakan dulu ketika saya nggak tahu apa-apa, saya melihat orang nggak kenal di jalan gitu ya, bagaimana cara mereka memandang dan bagaimana cara tiba-tiba mereka sensitif gitu. Terus saya langsung di jalan, oh jadi gitu ya cara orang yang dewasa itu bertindak. Jadi saya ngikutin sampai sekarang gitu sikap-sikapnya gitu. Jadi dimanapun kalian berada, dimanapun ayah bunda berada, ketika ada anak kecil dan memperhatikan kita, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan mereka kalau misalnya mereka mengikuti bagaimana gaya kita menampilkan di lingkungan. Seperti itu. Yang kedua, kebiasaannya harus diajarkan. Kebiasaan contoh, jangan aneh kalau misalnya kamar anak-anak ayah bunda atau kamar adik-adik rekan semua berantakan, banyak sampah, baju di mana aja dan sebagainya. Jangan aneh gitu. Karena kita tidak pernah mengajarkan kebiasaan pada mereka. Itu. Kebiasaannya apalagi selain dengan sikap-sikap eksternal seperti itu, ada sikap yang mungkin internal ya gitu. Sikap kebiasaan yang tidak sadar oleh kita, yaitu kebiasaan bagaimana kita berharap imbalan dari orang lain. Bukan berharap imbalan seperti uang saja gitu ya. Tapi ketika kita baik sama orang, pasti beberapa orang berharap juga orang tuh harus balik baik sama kita gitu. Pasti kayak gitu. Nah, ajarkan kebiasaan-kebiasaan itu untuk tidak selalu bergantung dengan orang lain dan tidak selalu bergantung terhadap apa yang ada dalam diri kita. Nah, terus gaya bertindak juga harus dipikirkan. Bagaimana cara kita mengelola diri, bagaimana cara kita mengelola pikiran, dan sebagainya. Serta ada satu hal yang sangat turun dari ibu terhadap anak, yaitu kecerdasannya. Jadi jangan aneh kalau misalnya, kok anak saya emang nggak secerdas anak orang gitu ya gitu. Karena memang kecerdasan itu turun dari ibu gitu ya. Kebiasaan itu turun dari ayah gitu. Jadi eh, kita lihat saja dulu. Terus gimana caranya biar anak kita biar makin cerdas dan sebagainya gitu. Makin cerdas itu nggak bisa, karena IQ itu nggak bisa ditingkatkan, karena itu bawaan dari lahir. Tapi semakin rajin, semakin pintar, semakin berwibawa dan berilmu itu bisa diajarkan. Seperti itu. Nah, mungkin itu basic saya memberikan materi ini. Nah, sekarang saya akan membahas cerita pengalaman saya selama jadi psikolog dan guru BK, selama saya mendengarkan berbagai keluhan dari anak-anak yang mungkin masih sampai sekarang saya juga masih mendengarkan cerita-cerita ini dari anak-anak itu. Nah, kasus yang sering terjadi, begitu besarnya dampaknya yang diberikan pendidikan orang tua pada anaknya, bahwa orang tua selalu ingin berkuasa di rumah maupun dimanapun gitu. Jadi istilahnya saya lebih dewasa dari anak saya. Jadi saya lebih dewasa dan saya lebih berpengalaman dari anak saya. Gitu. Jadi saya nggak boleh kalah dengan anak saya ketika anak saya berpikir dan apapun. Gitu.
Nah, mungkin rata-rata orang, kebanyakan orang tuh berpikir seperti itu gitu. Kamu tuh masih kecil, belum ngerti apa-apa. Papa lebih berpengalaman dan sebagainya gitu. Jadi semuanya di bawah aturan papa. Jangan melakukan hal apapun kecuali papa yang ngajarin dan sebagainya gitu. Atau misalnya kita sebagai sosok seorang kakak, bahasa Sundanya ya, saya pakai bahasa Sunda. Baheula urang teh kitu-kitu teuing da cenah gitu. Urang ge baheula teu kitu, kok manehna jadi kitu sih cenah gitu. Baheula urang ge ngeluan olimpiade matematika, nah manehna jadi ngeluan olimpiade futsal, olimpiade, lomba-lomba futsal gitu kan gitu. Kan jadi seperti itu kan gitu, rata-rata selalu ingin berkuasa gitu. Nah, hal ini akan memicu orang tua merasa tidak mau kalah dan selalu rentan berdebat dengan anak-anak gitu. Kakak dengan adik, ayah dengan anak, ibu dengan anak, gitu, dan sebagainya gitu. Pasti rata-rata akan berdebat dan ujung-ujungnya mereka pasti teuing jangan gitu. Dan ujungnya di belakang mereka akan merasa terpuruk oleh kehidupannya gitu. Nah, sering kali terjadinya kasus perdebatan antara orang tua dengan anak akan memunculkan selisih paham dan yang lainnya gitu. Kan anak tuh tidak paham ya apa yang disampaikan oleh orang tua kalau misalnya orang tua berpikir hal A, B, C, D gitu. Jadi levelnya bukan anak ngejar pikiran orang tua gitu, tapi coba orang tua turun untuk berada di pikiran anak gitu. Gitu. Karena kan anak tuh nggak akan pernah mengalami hal yang sedewasa usia ayah ibu gitu. Tapi mungkin ayah bunda di sini pernah di usia 6 tahun gitu. Jadi silakan turunkan pikiran di usia 6 tahun gitu. Seperti itu gitu. Itu adalah tips ya mungkin bisa kita lakukan gitu. Jadi turunkan egosentris kita bagaimana cara kita memahami anak. Jadi bukan mengajarkan bahwa mama juga dulu pengalaman A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai Z gitu kan gitu. Tidak seperti itu gitu. Tapi dulu ayah bunda pernah ingin dimaklumi dan pernah ingin dengarkan oleh orang tuanya kan gitu. Nah sekarang coba kita turun ke bawah. Kita berada di posisi anak-anak, kita juga harus paham bagaimana posisi mereka gitu. Nah, anak juga ingin mengerti sih. Ketika sesuatu yang bersifat jahat atau menyakiti, itu cenderung akan berisiko melawan. Dan mereka akan menganggap keluarga saya tidak baik-baik saja. Gitu. Semua diakibatkan dari apa? Dari miskomunikasi antara orang tua dan anak. Gitu. Kalau misalnya orang tuanya yang terlalu tegas, beresiko sangat berprinsip besar bahwa anaknya juga harus mengikuti semua jejak saya gitu. Apakah mereka tidak akan berpikir bahwa saya tidak pernah menemukan hidup yang bebas gitu. Hidup saya ternyata banyak tekanan, banyak aturan dan sebagainya. Saya tidak tahu warna-warna dalam kehidupan itu seperti apa gitu. Nanti mereka akan berpikir seperti itu. Ujungnya mereka akan ngerasa bahwa saya broken home. Saya tidak punya orang tua yang baik seperti orang lain. Nah, ujungnya bahkan dibanding-bandingkan gitu. Itu sebenarnya tidak salah sih hal itu terjadi gitu. Orang tua merasa ingin benar, orang tua merasa ingin benar dalam mendidik anak gitu, dan juga mungkin orang tua ngerasa bahwa mereka berpengalaman gitu, tidak apa-apa gitu. Lalu pertanyaannya, apakah setiap kemauan anak itu harus dituruti? Jawabannya tidak gitu. Tidak semua kemauan atau keinginan anak itu harus dituruti gitu. Lalu apakah harapan sikap anak pada orang tua harus segala diikuti? Anak berharap orang tua jangan pemarah ya, jangan egois ya, harus mendengarkan segala aku cerita ya, gitu. Setiap saat 24 jam nonstop. Apakah seperti itu? Tidak juga, gitu. Tidak semuanya kita harus menjadi seperti anak, gitu. Kita juga berhak kok untuk menjadi diri sendiri dengan bagaimana gaya cara kita mendidik anak, gitu. Kan setiap orang punya gaya masing-masing ya untuk mendidik anak, gitu. Jadi ya tidak semuanya juga kita harus menjadi menurut apa yang mau anak gitu. Kalau misalnya bapak ibu mau marah silakan marah gitu. Namanya juga orang tua kan gitu. Kalau misalnya bapak ibu mau egois silakan gitu. Tapi tidak
marah dan tidak egois dalam hal-hal yang menciptakan kondisi psikologis anak menjadi tertekan gitu. Nah, semuanya harus dipertimbangkan. Marahnya marah seperti apa? Egoisnya egois yang seperti apa gitu. Itu. Nah, contoh-contohnya hal-hal yang mungkin bersifat biasa saja bagi beberapa orang, tapi menurut saya itu adalah hal-hal yang menentukan kondisi mental anak yang menjadi tertekan. Contoh, jika anak ingin dimengerti, ketika mereka cerita, pasti dijawabnya kayak gini, kamu mah lebay, jangan diambil pusing yang kayak gitu, udah nggak usah dipikirin gitu. Kan rata-rata orang tua banyak yang bilang kayak gitu kan gitu. Gitu, jangan menjawab seperti itu, gitu ya. Kalau misalnya anak juga lagi nangis karena mereka ada masalah, jangan dijawab seperti, udah coba, kamu tuh laki-laki jangan cengeng dan sebagainya gitu. Pasti kayak gitu. Udah kamu tuh cewek, jangan nangis terus, kamu terus jadi kuat dan sebagainya gitu-gitu. Sebenarnya anak itu mau nangis ya nangis gitu. Bapak ibu juga kalau misalnya mau nangis, pasti kan gitu, selalu ingin lepas dulu tangisannya gitu. Pasti kan selalu eh, apa ya, ingin tenang dulu gitu. Jadi ya sudah gitu. Tapi kenapa ketika anak nangis selalu jadi gitu, enggak coba tong lebay gandeng dan sebagainya gitu. Saya tidak tahu ocehan-ocehan orang tua seperti apa gitu ya. Tapi mungkin itu pengalaman-pengalaman saya mendengarkan cerita dari anak-anak gitu. Dan juga kalau contoh anak baru putus cinta, jawabannya apa tuh? Biasanya mikir, cewek masih banyak, udah nggak usah lebay gitu. Nah sebagainya gitu kan, pasti mikir-mikirnya kayak gitu. Iya betul, cewek masih banyak, cowok masih banyak gitu. Tapi bukan itu menurut saya gitu ya. Adalah jawabannya orang tua, coba kamu mikir, jangan selalu membebankan orang tua, bisanya ngebebanin aja kamu mah. Wow gitu. Itu adalah sesuatu yang benar-benar kayak, waduh, ternyata aku tidak berguna berada di keluarga. Bahkan mungkin ada yang mikir, oh aku hidup itu nggak berguna bagi siapapun, termasuk orang tua aku pun tidak menganggap aku itu berharga. Gitu. Mereka akan mikir seperti itu. Itu ya. Eh, itu semua terjadi karena orang tua ngerasa berkuasa. Mendidik itu bukan artinya yang paling benar, dan mendidik itu bukan artinya segala yang sesuai keinginan kita terus terkabul gitu. Saya juga dalam perspektif seorang guru terhadap muridnya, ketika mereka ingin di kelas seperti apa saya ikutin, tapi tidak melanggar aturan yang ada terhadap sebagai siswa gitu. Contoh misalnya, ketika saya masuk jam di kelas gitu, dan anak-anak, Pak, kita lagi banyak masalah satu kelas karena kita punya masalah sama guru A, guru B, guru C. Kita juga semuanya sedang stres dan kita tidak mood untuk mendengarkan Bapak bercerita di depan. Oh, silakan gitu. Daripada saya harus ceramahin dan mereka nggak mau mendengarkan saya cerita gitu. Tapi kalau misalnya, Pak kita mau jajan, saya tidak akan mengizinkan mereka gitu. Karena mereka melanggar aturan. Nah, begitupun dalam kehidupan di rumah. Gitu. Kalaupun misalnya anak maunya gini, orang tua gini-gini, ya silakan selagi memang tidak menyimpang atau selagi tidak menimbulkan masalah gitu, tidak apa-apa gitu. Lalu juga anak berhak juga menjadi diri mereka sendiri gitu. Namun tetap harus dipantau oleh orang tua seperti apa gitu pantauannya gitu. Karena kenapa anak bisa jadi bandel, kenapa anak bisa jadi budak bangor lah gitu, bermasalah titik-titik dia gitu ya. Karena mereka sering banget mendapatkan jawaban-jawaban seperti itu dari orang tua gitu. Disudutkan oleh orang tuanya, dibandingkan oleh orang tuanya, ditekankan oleh orang tuanya, direndahkan, bahkan mungkin dihina oleh orang tuanya gitu. Mereka merasa tidak nyaman di rumah. Jadi mereka mencari kebebasan aja di luar. Temennya minum alkohol, ikut-ikutan. Temennya mengonsumsi obat-obat terlarang, ya udah ikut-ikutan gitu. Ya karena itu tuh ya gitu. Mau bicara ke orang tua kayak gimana, sedangkan orang tua akunya aja eh, selalu saja menekankan aku, selalu saja menjudutkan aku. Aku baru bicara A, udah dipotong gitu, dan udah langsung ditanggepin dengan emosional gitu. Nah, apakah semuanya akan berdampak? Ya, tentu saja akan berdampak gitu. Seringkali saya mendapatkan curhatan dari anak bahwa eh, ketika cerita ke orang tua, selalu merasa berkuasa orang tuanya itu gitu.
Belum apa-apa udah dimarahin, belum apa-apa udah dipotong, bahkan kita tidak selesai bicaranya gitu. Itu kata mereka-mereka gitu ya. Bukan hanya siswa-siswi, bukan hanya anak-anak Cianjur, tapi saya berpengalaman jadi volunteer di Pangandaran, Sukabumi gitu, di Bandung juga gitu. Bahkan Bandung ya gitu, Bandung mungkin lebih, eh, menurut saya Bandung itu lebih ekstrim gitu. Karena ayah bundanya itu bekerja dua-duanya, anak-anaknya di rumah, kadang sama asisten rumah tangga, atau enggak ya udah di rumah nunggu orang tuanya pulang gitu. Pas sore, pas malam, anaknya pengen cerita, orang tuanya capek gitu, nggak mau mendengarkan cerita anak gitu. Ya udah, jadi anak-anaknya introvert, jadi anak-anaknya menyimpan semua dendam oleh sendiri gitu. Dan ujungnya ya beberapa perilaku-perilaku yang menyimpang gitu. Ya, yang begitu gitu ya. Beda mungkin kalau saya bandingkan dengan Cianjur gitu. Masih banyak orang tua yang memang ibunya masih ibu rumah tangga dan ayahnya bekerja dan sebagainya gitu. Nah, terus gimana dong menjadi orang tua yang benar itu gitu? Kuncinya cuma dua kok gitu. Cukup mendengarkan dan cukup empati saja. Selesai gitu. Minimal sampai situ aja dulu gitu. Tapi kenapa ya? Semua orang tua itu susah banget untuk mendengarkan apapun cerita atau keluhan anak gitu. Kondisi apapun gitu ya. Eh, Terlepas dari itu orang tuanya lagi capek, orang tuanya lagi pusing, orang tuanya lagi stres dan sebagainya gitu. Kan kalau misalnya tidak mau mendengarkan cukup bicara bisa kan gitu. Kita cuma bilang bicara, mama lagi capek, ayah lagi capek, lagi banyak masalah, boleh nggak untuk ceritanya nanti aja gitu, besok aja boleh nggak? Tinggal gitu aja kan gitu. Tapi rata-rata mungkin banyak cicing atau lo bang ngomong indung tiker riut bapak tiker carape gitu, kan rata-rata seperti itu yang bicaranya gitu. Jadi anak, ya Allah gitu, padahal aku cuma mau cerita gitu, kenapa tapi aku salah ya gitu. Nah pasti mereka berpikir juga seperti itu gitu. Lalu eh, berkuasa itu menurut saya juga boleh gitu, berkuasa yang berwibawa itu boleh gitu, karena namanya juga orang tua kan gitu. Pasti mungkin saya orang tua gitu. Saya orang tuanya anak-anak saya yang bertanggung jawab untuk masa depan anak-anak gitu. Pasti seperti itu. Namun hati-hati, ketika kuasa itu berlebihan, maka mereka tidak akan nyaman dalam bercerita, tidak nyaman di rumah, bahkan mencari sosok orang lain untuk bercerita gitu. Pasti mereka nyari, kenapa anak-anak banyak sekali teman-teman saya juga gitu ya, ke atau rekan-rekan semua gitu yang punya teman tiba-tiba curhat gitu, curhatnya sampai aib-aib keluarganya dibuka gitu, sampai sifat jelek-jelek orang tuanya diungkapkan gitu, sikap buruk keluarganya diungkapkan gitu. Kenapa kayak gitu? Karena mereka di rumahnya tidak punya pendengar gitu, mereka di rumahnya semua dipendam gitu, dan ketika ada orang yang mau mendengarkan ya udah, wah semuanya keluar gitu, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya keluarga kita sendiri yang tercoreng kan gitu. Nama baik keluarga kita sendiri yang tercoreng karena ya mungkin beberapa sikap-sikap kita yang tidak sadar bahwa itu menyerang diri kita sendiri juga gitu. Jadi jangan aneh kalau misalnya mereka sudah besar, maaf ya, contoh ketika nanti sudah anak-anak kita sudah dewasa, mereka tidak peduli dengan kita, mereka marah sama kita. Biasanya kan kalau misalnya ada orang tua yang udah lansia, kan mungkin semakin lansia semakin kekanak-kanakan kan perilakunya gitu. Kadang kan kita menyikapinya dengan dimarahin, dipukul, didorong dan sebagainya gitu, menyikapi orang tua yang udah lansia gitu. Ya itu karena itu teh ya gitu, karena dulunya juga kita didik seperti itu gitu. Jadi ya ujungnya berdampak juga sama kita ketika kita udah tua nanti gitu. Ketika kita udah lansia nanti, jangan aneh kalau misalnya anak-anak kita yang sudah dewasa mukul kita, marahin kita, tidak peduli dengan kita, bahkan ada yang membuang ke panti asuhan kan gitu. Seperti itu gitu. Jadi dampaknya itu akan berjangka panjang ketika kita benar-benar selama ini berkuasa terhadap anak, tidak mau kalah dan tidak mau mendengarkan apa kata anak. Seperti itu kalau yang saya curhatkan terhadap semua rekan-rekan dan ayah bunda di sini. Ya mungkin silakan jika ada pertanyaan atau diskusi, mari kita let's join us. Baik, Kak Ibnu, Masya Allah sekali ya pengalaman dan juga pengetahuan yang didapat itu terkait dengan pendidikan orang tua gitu ya.
bisa dibilang mungkin orang tua ini adalah sekolah gitu ya. Jadi sekolah. Jadi si anak tersebut itu bukan berarti sekolah itu ke tempat sekolah formal gitu, tapi Hmm, pada dasarnya memang orang tua juga sebenarnya dia sebagai guru juga gitu ya untuk ya. anak-anaknya. Baik Kak Ibnu dan juga rekan-rekan semua, ini para siswa Kak Ibnu dan juga ayah bunda, apabila ada yang masih penasaran gitu ya, ataupun pengalaman yang didapat dan ingin menceritakan dan juga ingin bagaimana caranya solusinya itu gitu ya. Nah, di sini Kak Ibnu ada Kak Paksiar, di mana beliau bertanya, Kak, saya punya mentalinis. Itu gimana ya? Di mana berdasarkan trauma itu untuk cara menyembuhkannya. Maka Kak Ibnu langsung saja sambil pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu ya, menunggu pertanyaan yang lain. Oke. Oh, Pak Sir juga sempat cerita ke saya. Eh, Gangguan mental yang seperti apa yang dimaksud gitu ya? Karena mental illness itu ada beberapa hmm, kategori ya gitu. Apakah kita gangguan mental kecemasan berlebihan, ataukah kita gangguan mental hmm, depresi, atau mungkin kita mudah stres, tidak menyukai hal baru, antisosial dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya cara untuk apa tadi? Cara menyembuhkannya itu tergantung apa yang ada dalam pikiran kita. Sebetulnya penyakit mental itu semua 80% berawal dari pikiran kita sendiri. Makanya saya selalu bilang ke semua orang, saya selalu bilang juga ke siswa saya, kalau misalnya musuh terbesar dalam hidup kita adalah pikiran kita sendiri, bukan diri kita, ya gitu. Kalau diri kan termasuk pikiran, hati dan sebagainya gitu. Hati kan nggak akan bisa bohong gitu. Tapi pikiran yang selalu menyerang hati kita gitu. Jadi eh, kalau kata dokter juga dalam ajaran hadis Islam juga benar gitu. Pusat penyakit kita itu adalah dalam pikiran kita sendiri. Bagaimana cara kita mengelola semuanya gitu. Gitu. Semua berawal dari sana. Dan ketika mau disembuhkan, contohnya misalnya kita antisosial gitu, mental illness yang seperti itu, atau misalnya kita punya kecemasan berlebihan, gimana pikiran kita mengelola itu gitu. Apakah pikiran kita yang menyerang semua itu gitu. Dan saya juga pernah mengatasi ini waktu saya di Pangandaran. Ada juga anak usia 11 14 tahun kalau nggak salah. Anak usia 14 tahun, dia ngerasa bahwa dirinya punya mental illness. Dia punya kecemasan berlebihan katanya gitu. Ketika saya luruskan jalan-jalan pikirannya, ternyata dia berpikir bahwa segala sesuatu itu yang diucapkan oleh orang itu negatif gitu. Orang bicara misalnya, nanti kamu eh, jadi ini ya gitu misalnya, nanti kamu jadi penceramah kegiatan-kegiatan di sekolah, terus dengar kata temennya hagsia dan sebagainya gitu. Nah dia kan langsung berpikir bahwa negatif, sesuatu itu eh, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Kalau saya salah bakal dimarahin sama guru, kalau saya salah disorakin sama teman-teman gitu. Itu yang kedua, ketika saya pulang gitu, mendengarkan cerita anak itu mendengarkan cerita temannya gitu. Orang orang tua temennya itu kalau misalnya anaknya memecahkan piring, langsung dijewer tuh sampai kupingnya berdarah katanya gitu. Saya juga takut untuk memecahkan piring di rumah. Jadi saya tuh kalau misalnya ada gelas pecah sama dia, saya langsung keringetan dan sebagainya gitu. Bahasa Sunda nama langsung pias gitu kan, langsung pucat gitu. Nah, semua berawal dari mana sih gitu? Semua berawal dari informasi yang kita dapatkan dari lingkungan, itu kita pikirkan dan kita berlebihkan pikirannya gitu. Itu termasuk beberapa masalah-masalah mental illness yang lain gitu ya gitu. Jadi masalah mental yang seperti apa yang dimaksudkan gitu. Dan semuanya juga
ada terapinya kalau misalnya datang ke psikolog, tapi kalau nggak perlu datang ke terapi dulu lah gitu. Kalau kata saya mah mahal gitu. Sejam 350.000 mahal ya gitu. Tapi yang penting kita mengelola pikiran yang kita sendiri juga udah cukup gitu. Dari sana juga udah selesai gitu. Kita cari kita cari hal-hal positifnya, kita cari sesuatu yang berdampak baik untuk diri kitanya gitu. Baru gitu semuanya akan selesai gitu. Tidak menjadi masalah-masalah yang panjang dan mungkin bisa diselesaikan bersama juga. Seperti itu, kau. Baik, Kak Ibnu. Jadi pada dasarnya Kak Paksiar, mental illness ini eh, ada suatu gangguan mental atau jiwa ya Kak ya, di mana kondisi kesehatan itu yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antara yang lainnya gitu. Jadi memang benar kata Kak Ibnu bahwa mental illness ini ya tadi gitu ya, yang utamanya adalah berawal dari pikiran gitu. Nah, Tuh, saya juga sepakat daripada sekarang ke mana terapi ya, lebih baik mungkin berdiam terlebih dahulu gitu ya. Jadi introspeksi diri apa yang menjadi suatu mental tersebut menjadi down gitu ya. Itu kan secara otomatis dari sebuah pikirannya gitu ya. Nah, ketika hal tersebut sudah diketahui, mungkin yaitu apa namanya permasalahan yang membuat mental kita itu down gitu. Sehingga tuh. pemecahan masalahnya itu sebenarnya bukan orang lain, tetapi diri sendiri gitu kan. Hanya mungkin Kak Paksiar ini belum tahu Kak. Jadi bagaimana cara untuk menjalankannya gitu. Sehingga Ya, mungkin perlu penanganan ataupun solusi-solusi yang memang dibutuhkannya. ya betul. Hmm. Ada mama saya juga nonton di sini. Aduh, assalamualaikum Mama, gimana kabarnya sehat? Padahal di kamar sebelah. Ya udah. Padahal langsung aja ya. Iya, Mama Kak Ibnu ini memang setiap tahun juga selalu ikut serta. Jadi Ya, tidak selalu hanya menemani. sekedar ingin mengetahui secara langsung, tetapi ingin mengetahui di Zoom meeting juga gitu. Sehingga antusias untuk aktif ikut serta juga gitu. Terima kasih Mama yang selalu membersamai Aibnu. Baik Aibnu, mungkin saya akan coba untuk akan coba untuk bertanya gitu ya ataupun sharing. Tadi disinggung bahwa suatu kejadian ataupun yang dialami oleh seorang orang tua ataupun keluarga di mana apabila dalam suatu keluarga tersebut sedang tidak baik-baik tetapi dia sudah punya anak gitu. Namun anaknya ini belum bisa memahami, maksud belum memahami itu karena usianya mungkin masih di bawah 1 tahun. Apakah hal tersebut ketika diketahui oleh anaknya itu akan berpengaruh terhadap sosioemosionalnya ataupun psikologinya gitu ya, psikologisnya? Oke, langsung jawab ya. Ya, Yul. Eh, kalau misalnya anak yang mungkin katakanlah umur 1 sampai 5 tahun, mereka itu tidak berhak, eh, jangan lihat sampai 5 tahun deh. Anak 1 sampai 15 tahun juga sebenarnya. Anak sampai usia SMP aja ya gitu. Mereka tidak berhak untuk mengetahui masalah apa yang terjadi di rumah gitu. Ya, entah itu orang tuanya berantem gara-gara apa gitu ya. Orang tuanya misalnya berantem gara-gara ibunya egois atau ayahnya keras kepala gitu. Entah itu gara-gara ayahnya punya masalah di kerjaan, pulang ke rumah marah-marah gitu. Entah itu gara-gara maaf ya, gak punya beras gitu. Gara-gara listrik cepat habis dan sebagainya gitu. Anak tuh nggak perlu tahu dengan masalah-masalah itu gitu. Karena jika mereka tahu masalah itu, mereka juga akan berpikir lebih luas gitu. Contoh, eh,
ketika misalnya ayahnya di tempat kerjanya ada masalah, pulang ke rumah rungsing nih, marah-marah gitu ya. Apakah anak tidak akan berpikir, ayah saya kenapa ya gitu? Apakah ayah saya sebenci itu sama keluarga gitu? Ketika ditanya, misalnya ayah kenapa marah-marah? Udah diam, jangan banyak tanya, kamu tuh masih kecil gak ngerti apa-apa gitu. Waduh gitu. Itu kan anaknya juga, kok aku yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba tertekan juga ya gitu. Apakah orang dewasa seperti itu gitu? Ujungnya saya juga pernah lihat waktu saya KKN di SD, ada anak kelas 3, anak kelas 5, eh, dia bilang seperti ini. Dia lagi bete, cemberut pinggir lapang, saya samperin gitu. Kamu kenapa? Gitu ya. Udah, cina, kamu teh guru gak usah ikut campur urusan aku coba aja. Waduh, kata aku teh, kenapa bisa ya anak kelas 5 SD bicara kayak gitu, kata aku. Terus aku tanya, kok kamu bisa sih gitu. Tapi beberapa jam kemudian ya saya nggak langsung ngomong di situ. Ketika dia udah happy lagi, saya panggil dan saya tanya gitu, kenapa tadi kamu menjawab seperti itu? Karena mama aku pun suka bicara gitu kalau misalnya di rumah gitu. Mama aku suka marah-marah tiba-tiba gitu. Ketika mama aku pulang kerja, aku nanya ya udah mama aku jawabannya kayak gitu. Dan ya udah, karena aku mikirnya orang tuh nggak perlu tahu gitu masalah aku gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa diusahakan adalah masalah apapun, serumit apapun, usahakan tidak menunjukkan di depan anak. Gitu. Kalau udah terlanjur, anak udah tahu, ya tinggal dijelaskan saja. Gitu. Jelaskan tapi dengan baik. Gitu. Hati-hati dalam memberikan pembicaraan atau perkataan. Kalau misalnya gini, eh, bapak ibu misalnya berantem di kamar, anaknya di ruang tengah misalnya, tapi nggak sengaja kedenger karena anak kan sok kepo gitu kan gitu, ngedengar dari pintu dan sebagainya gitu. Pas udah keluar, kenapa gitu, kenapa berantem gitu, tinggal dijelaskan saja gitu. Ayah sama ibu lagi berantem karena misalnya ayah lagi capek gitu, ibu juga lagi capek, jadi serba sensitif gitu. Maaf kalau misalnya emang terlalu berisik ya gitu, gak usah dipikirin gitu. Kita main aja gitu, jadi alihkan aja. Kalau misalnya mereka udah mulai berpikir aneh-aneh, ya udah tinggal alihkan. Kita main, kita jalan-jalan, kita apa atau apapun lah gitu yang membuat mereka senang dan bisa mengalihkan gitu. Tapi jangan terlalu sering gitu. Kalau misalnya mereka lagi berpikir serius, tiba-tiba diajak langsung mengalihkan, nah nanti udah besarnya mereka bakal jadi orang-orang yang mudah mengalihkan pembicaraan gitu. Mereka udah besarnya akan menjadi orang-orang yang selalu menghindar dari masalah gitu. Nah, jadi hati-hati gitu. Semuanya ada porsinya. Kasih penjelasan sama anak, kasih pengertian sama anak. Gak apa-apa kok mereka mulai paham dari kecil gitu. Tapi jangan terlalu semuanya dibicarakan gitu. Gara-gara mama kamu tak gitu, mama kamu mah utik-utik tak datan gitu misalnya. Mama kamu aib ayah diomong-omong ke orang lain dan sebagainya gitu. Gitu. Jadi nggak usah bicara sedetail itulah gitu. Karena semuanya ada porsinya ke anak. Jadi biarkan anak dengan dunianya mereka saja gitu. Meskipun emang udah terlanjur ketahuan, tapi apa salahnya kita untuk menjelaskan semuanya lebih bermakna bagi anak itu gitu. Begitu. Baik, baik. Nah, berarti hal-hal yang berkaitan dengan suatu permasalahan itu tidak dilihat dari berapa usia anak ya. Hmm. Ya berarti kan bukan berarti si anak tersebut eh, memahami gitu ya. Mungkin anak itu merasakan, lebih ininya lebih merasakan gitu. Iya, Oke. betul. Apa nih? Baik, Oh, ayah bunda atau teman-teman semua, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan langsung saja di komen, ditulis di komentar. silakan. Kau backgroundnya kayak kenal. Di mana ya ini? Bukan, ini bukan di bawah. Itu di kosan kan? Iya, di Oh, rumah ini, rumah emas.
Iya, betul. Ya, silakan teman-teman dan mama saya. Mama mau nanya nggak? Nah, ini bagaimana kalau anak broken home katanya, Kak? Oke, saya jawab langsung ya, Rival. Rival M. Rival Muhammad. Eh, Kondisi anak broken home terjadi oleh beberapa hal yang eh, sekiranya kita tidak tahu apa-apa yang awalnya gitu. Kenapa orang bisa dianggap broken home? Kenapa mereka bisa dianggap broken home? Karena kita yang nggak tahu apa, tiba-tiba dipaksa untuk tahu sebuah masalah yang besar dalam dunia gitu. Itu kita yang tidak pernah mendengarkan orang tua berantem, kita yang tidak pernah tahu masalah dalam keluarga seperti apa, tiba-tiba ditaukan gitu. Jadi kita kaget, mental kita kaget, pikiran kita menekan, ujungnya kita merasa terpuruk dan saya merasa tidak nyaman di rumah. Saya merasa bahwa rumah saya adalah penjara. Saya merasa rumah saya adalah neraka gitu. Pasti mereka berpikir seperti itu gitu. Karena yang saya alami dan saya dengarkan cerita dari orang-orang dan saya belajar di psikologi, sebetulnya anak tidak akan broken home kalau kita mengelola diri kita dan kita mungkin merasa semuanya akan baik-baik saja gitu. Gitu. Anak akan broken home ketika mendengarkan eh, pertengkaran orang tua atau perceraian orang tua gitu. Contoh perceraian, kita kan tidak akan pernah menyangka gitu dalam kehidupan kita ada perceraian dalam orang tua gitu. Dan kita berpikir orang tua saya cerai, saya tidak punya orang tua lagi gitu. Berarti keduanya sudah terpisah gitu. Saya akan ikut kemana? Entah saya harus membela siapa dan sebagainya. Pokoknya hidup saya kalau misalnya saya ikut ke mama, berarti saya nggak punya ayah gitu. Saya ngerasa hidup saya tanpa ayah, saya harus berjuang sendiri, saya harus semua segala dengan ibu gitu. Pasti seperti itu salah satu broken home-nya gitu. Nah, eh, itu terjadi begitu saja karena kita mungkin kaget gitu. Kita menghadapi kehidupan yang semua orang tidak mengalaminya gitu. Misalnya contoh, saya punya teman-teman saya yang keluarganya harmonis, masih lengkap orang tuanya gitu. Tapi keluarga saya nggak punya ayah. Orang tua saya sudah cerai, saya tinggal bersama ibu misalnya contohnya ya gitu. Ya begitu gitu. Pasti berpikirnya kayak, ih kenapa hidup orang enak gitu. Ih kenapa ya hidup orang bahagia. Ih kenapa ya orang ketika foto keluarga ada sosok seorang ayah tapi saya tidak gitu. Saya mah lebaran harus ngebagi waktu gitu. Lebaran jam 7 pagi sampai lohor saya di keluarga mama, nanti dari lohor sampai sore saya ke keluarga ayah pindah gitu, tapi saya sendiri tanpa diteman ibu gitu. Mungkin begitu-begitu contoh-contohnya gitu. Nah, solusinya bagi anak-anak yang broken home atau bagi rekan-rekan yang broken home tidak perlu menyalahkan keadaan karena semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah menjadi mungkin takdir gitu ya. Kalaupun dibilang takdir sih itu terlalu hard, dia terlalu keras gitu, terlalu menyakitkan gitu. Tapi mungkin itu bisa dibilang takdir juga gitu. Tidak perlu menyalahkan keadaan yang sudah semestinya terjadi gitu. Karena mungkin orang tua cerai bukan gara-gara kita kok gitu. Orang tua cerai karena mungkin keputusan mereka dan ini yang terbaik. Seandainya kalau misalnya sekarang orang tua kalian tidak cerai dan tetap bertahan, akan sekacau apa kondisi rumah sekarang gitu. Karena keduanya tidak nyambung, ayah tetap jadi ayah, ibu tetap dengan sikap ibu, dan tidak ada cinta dalam keluarga gitu. Mereka memutuskan untuk bercerai karena mungkin mereka sudah menentukan bahwa mereka itu ya sudah kalau dilanjutkan nggak akan benar gitu. Jadi ya sudah gitu. Menyalahkan keadaan mau sampai kapan gitu. Jangan selalu menyalahkan keadaan deh gitu karena kita juga bingung gitu. Solusinya harus gimana? Jangankan eh, rekan-rekan semua yang broken home karena orang tua yang cerai nyari solusi, udah gak ada solusi gitu. Seorang psikolog pun bingung solusinya harus gimana kalau misalnya kalian sedih karena orang tua cerai gitu. Kan kita nggak mungkin menyatukan lagi orang tuanya gitu.
Masa sih kita tiba-tiba datang ke rumah, kita melerai dua-duanya, coba balik lagi karena anaknya gini, gini, gini gitu. Kan nggak bisa. Kalaupun disatukan kan bakal berantem terus tiap hari gitu. Kita yang capek, kita yang bising telinganya gitu. Jadi bangkit dari sana, anggap semuanya baik-baik saja, tanpa seorang ayah pun nggak apa-apa kok. Karena kita bisa hidup sendiri. Suatu saat, amit-amit ya, suatu saat ketika orang tua kita, ayah ibu kita sudah meninggal gitu, eh, ya sudah kita pasti hidup sendiri gitu. Jadi semua bergantung sama hidup sendiri, apapun pilihan kita gitu, apapun kondisi kita, jangan pernah terpuruk dengan keadaan gitu. Jangan pernah terpuruk oleh keadaan yang bisa memicu mental kita menjadi tertekan gitu. Karena orang bisa menganggap mental mereka down karena terlalu banyak memikirkan dan terlalu menganggap hal itu teh, aduh kumahanya, kumahanya gitu. Ketika kita enjoy, ya sudah, tenang gitu. Kalau dari saya berbicara tadi, dari awal sampai akhir, bahasa simpel orang tuanya adalah, lah, nggak tong di pikiran gitu. Itu bahasa orang tua simpelnya. Tapi kalau bahasa saya adalah seperti itu, gitu. Mau sampai kapan kita merasa diri kita broken home, gitu. Mau sampai kita udah punya cucu, apakah nanti ketika kita sudah punya cucu, kita bicara ke cucu kita, saya anak broken home, gitu. Enggak kan, gitu. Ada fase kita harus bangkit, ada fase kita harus berdiri di atas kaki sendiri, ada fase bahwa saya adalah anak mandiri. Tanpa seorang ayah atau tanpa seorang ibu, saya juga bisa untuk menjadi orang hebat seperti yang orang harapkan gitu. Sudah gitu. Dari sana meskipun nggak mudah ya gitu, meskipun nggak mudah,